Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berlombalah untuk kebaikan, sungguhnya mensubscribe juga suatu kebaikan. Kalau ibarat kelapa tuh santannya tuh hakikat. Kelapa tuh kulitnya namanya syariat, dagingnya tuh namanya syariat. Kalau udah diperos jadi santan tuh hakikat, ya kan? Nah, pohon itu laksana syariat, buahnya itu hakikat, ya kan? Kayak begitu. Nah, orang cuma mengerti sebatas syariat. Yang dia tahu menjalankan perintah, yang dia pahami sekedar menjauhi larangan, tapi dia nggak paham masalah hakikat. Ini nggak benar juga, ini salah juga tetap. Jadi batil tuh, fatal juga, salah juga nih. Ada orang ibadat ratusan tahun lamanya, rajin ibadat, kewajiban dilaksanakan, yang diharamkan dia jauhin. Dia tinggal di gunung, saya pernah ceritain dulu ya, tinggal di gunung di antara pulau-pulau. Dia bisa hidup di gunung tuh, dia bisa ibadah senang, Allah kasih rezekinya tuh, dia makan buah delima. Padahal buah delima tumbuhnya kan gak setiap hari, ada musim-musimnya. Kalau aus dia turun tuh ke kaki gunung, ada air tawar di situ. Air tawar di tengah laut kan susah begitu. Dia bisa minum air tawar, dia bisa makan cukup, minum cukup, dia bisa ibadat ratusan tahun lamanya. Bayangin coba, Allah kasih kehidupan, Allah kasih rezeki, semuanya Allah kasih. Dia minta, ya Allah, saya minta dalam keadaan husnul khatimah mati. Saya minta lagi sujud, ya Allah. Allah izinkan mati lagi sujud orang. Begitu mati dalam keadaan husnul khatimah sujud, dihikayatkan di alam hikayat bahwa nanti Allah akan berkata kepada hambanya, wahai hambaku, masuklah kamu ke dalam surga. Masuklah kamu ke dalam surga dengan sebab rahmatku. Gitu. Ente masuk ke dalam surga, monggo silahkan. Tafadhol masuk ke dalam surga dengan rahmatku, dengan kasih sayangku kata Allah, dengan kebaikanku, dengan karuniaku, silahkan masuk. Si hamba ini nggak mau dia, ya Rabb, saya nggak mau. Saya nggak mau masuk ke dalam surga dengan rahmatmu ya Allah, dengan karuniamu, dengan kebaikanmu. Tapi saya ingin masuk surga, kenapa? Karena amalku. Bayangin coba, 350 tahun dihabiskan umurnya untuk ibadah taat kepada Allah Ta'ala. Yang dia tahu cuma syariat doang tuh. Kewajiban dilaksanakan, betul nggak? Perintah dilaksanakan, kemudian yang haram dijauhin. Tapi dia nggak tahu hakikat. Emang kalau bicara hakikat, itu si hamba tuh yang tadinya nggak ada, diadain sama Allah, betul nggak? Ini hamba tuh dia berdoa dikasih sama Allah Ta'ala, dikabulkan doanya, dikasih nikmat sama Allah Ta'ala, dikasih rezeki sama Allah Ta'ala. Itu siapa yang kasih tuh? Betul nggak? Dikasih kekuatan sama Allah Ta'ala. Ini si hamba, kalau ente masih membangkang juga nih pengen masuk surga karena ente punya amal, ente timbang juga tuh nikmat mata yang Allah berikan dengan amal ente 300 tahun lamanya itu, timbang juga. Nggak ada apa-apanya itu ibadah kita, nggak ada apa-apanya. Apa yang mau diandelin coba? Coba di ibadah kita 350 tahun ditimbang dengan nikmat mata yang Allah kasih, nggak ada apa-apanya tuh ibadah kita, kecil, masih kalah. Belum lagi nikmat-nikmat yang lain. Betul nggak? Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Kalau kita hitung satu-satu nikmat Allah kagak mampu kita, saking banyaknya nikmat Allah Ta'ala. Coba bayangin. Jadi kalau hamba masih bangkang juga pengen masuk surga dengan sebab dia punya amal, masukin ke neraka. Gitu mau. Masukin neraka udah. Bandel banget orang dibilangin. Ya kan? Masih mau bertahan juga dia nggak paham hakikat tuh. Hakikat itu semua Allah yang kasih kebaikan ente. Betul nggak? Ente bisa ibadat siapa yang kasih emang? Kita bisa hadir ke majelis ini siapa yang gerakin? Siapa yang ngasih kesehatan? Betul nggak? Siapa yang giring kita kemari? Kalau bukan Allah, ya kan? Nah, jadi semua kebaikan kita Allah Ta'ala yang kasih. Tuh, itu namanya hakikat begitu tuh. Namanya hakikat. Ya, jadi kalau orang jalankan syariat doangan tapi nggak paham hakikat, nah jadi tuh itu menjadi batil, menjadi sia-sia tuh. Ya, menjadi sia-sia. Jadi dua-duanya mesti apa? Mesti dijalankan, mesti dipahami. Kita punya anak bandel amat ya, di pesantrenin,
apa masih bandel juga. Betul nggak? Kita udah ikhtiar tuh, itu ikhtiarnya syariat namanya itu. Tuh anak dipondokin ke pesantren, suruh ngaji sama guru, tiap hari diomelin, dia apa itu syariat atau perintah Nabi itu. Betul nggak? Ujung-ujung bangor juga nih anak nih. Susah banget mau dikata apa? Kembalikan Allah Subhanahu wa taala, hakikat tuh. Betul nggak? Hakikat udah habis sudah. Tapi jangan diem aja disuruh kagak apa kagak. Nah, ini lagi salah deh. Anak bangor didiemin aja, nggak suruh ngaji, nggak suruh belajar. Betul nggak? Itu namanya nggak menjalankan syariat. Kalau syariat udah dijalankan semaksimal mungkin, nah kita jalannya hakikat. Betul nggak? Selain Allah Ta'ala udah hakikatnya udah. Bagaimana Allah dah? Ya. Wa qala zahiri, berkata zahirku. Zahir ngomong lagi nih, nyaut-nyautan. Wa qala zahiri, berkata zahirku, ana raditu bi maqamil awami. Yang zahirnya nih kulit, lahirnya berkata, aku ridho dengan makomnya orang awam. Kata siapa nih? Zahir. Orang awam nih kita nih, kebanyakan orang nih, orang awam. Ya, kelasnya orang-orang awam. Apa tuh? Wa huwa qauluhu ta'ala, yaitu menjalankan firman Allah Ta'ala, in tajtanibu kaba'ira ma tunhauna anhu nukaffir ankum sayyi'atikum wa nudkhilkum mudkhalan karima. Kata Allah Ta'ala nih, firman Allah Ta'ala, in tajtanibu, kalau kalian menjauhkan kaba'ira, dosa-dosa besar, ma tunhauna anhu, apa yang dilarang kalian tuh, nukaffir ankum, maka akan aku gugurkan dari kalian sayyi'atikum, dosa-dosa kalian yang kecil-kecil. Kalau yang gede kita jauhin, dosa yang kecil diampuni Allah Ta'ala. Gitu. Jadi kalau orang yang dosa gede nggak ditinggalin, bagaimana mau diampuni dosa yang kecil? Betul nggak? Yang dosa-dosa gede tinggalin dulu, mabuk, judi dan sebagainya tuh. Yang gede-gede ditinggalin, yang kecil-kecil dosanya Allah Ta'ala diampunin. Gitu. Ini kelasnya orang awam nih, kelasnya syariat. Ya. Wa nudkhilkum mudkhalan karima, dan akan kami masukkan kalian di tempat yang mulia, surga tuh. Ya. Itu. Faqala batini. Nyaut lagi nih. Kalau tadi yang ngomong syariat zahir. Faqala batini, maka nyaut lagi nih batinku. Nyaut batinku. Istanabta, gitu kali ini kurang tak kayaknya nih. Istanabtal kabairal jaliyati, kamu sudah menjauhkan dosa-dosa besar yang zahir, kagak zina, kagak mabuk, kagak makan riba, kagak judi. Itu kata batin nih. Walam tajtanibil kabairal khafiyati, tetapi kamu belum meninggalkan dosa-dosa besar yang ada di hati. Oh, lagi nih. Jadi ada maksiat zahir, ada maksiat batin. Betul nggak? Maksiat zahir mana? Nih mata. Ada yang licin-licin, jidat licin dilatin. Nah, maksiat mata tuh. Ya kan? Mulut suka ghibah, maksiat mata. Kuping suka nguping, yang kagak bagus, maksiat telinga. Maksiat zahir tuh. Ya. Kalau orang awam biasanya begitu tuh, sekedar maksiat zahir. Yang batin dia kagak pikirin, hatinya judes sama orang, hatinya dengki, sombong, takabur, dendam. Itu lebih berbahaya itu. Jauh lebih berbahaya itu. Betul nggak? Iya. Najis yang di sini dalam hati kita, yang bisa menjerumuskan dalam neraka di sini nih. Orang sangka dia baik, zahirnya baik, bayang cakep, bayangnya bagus, puasanya cakep, hajinya tiap tahun, umrohnya tiap bulan, tapi hatinya judes sama orang. Ayo, masuk neraka tuh, ya kan? Masuk neraka. Makanya kudu belajar ilmu tasawuf. Jadi zahir batin kita masih dibersihin, bukan pinter dandan doang nih kayak ibu-ibu dandan. Maaf ya, bapak-bapaknya. Jadi bukan zahirnya doang yang dipoles nih, hatinya kudu dipoles juga. Betul nggak? Dipoles. Oh bapak bukan palanya doang disorbanin nih, hatinya disorbanin juga, dibersihin. Betul nggak? Kalau kita istinja tuh doanya gimana? Allahumma tahhir qalbi minan nifaqi wa hassin farji minal fawahish.
Kan tangan kan mesti kita ngobel-ngobel ini. Betul nggak? Tangan bersihin najis. Kata Nabi, jangan itunya doang lo bersihin, hati lu juga bersihin. Betul nggak? Kan Allahumma tahir, ya Allah bersihkan hatiku. Ketika tangan ini membersihkan dubur kita dari kotoran najis yang kelihatan, di situ juga Nabi memerintahkan jangan lupa bersihin hatimu nih, banyak najis di hati kita nih, najis penyakit-penyakit batin nih, itu jauh lebih berbahaya. Tahu dia? Nah, kadang-kadang kelas awam begitu, ini bersihin tohirnya aja, mandi, dandan, rapi dan sebagainya, tapi batinnya tidak dibersihkan. Sebab batin inilah menjadi pusat pandangan Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada hamba-hambanya. Allah nggak mandang ketamanan kita. Ibu-ibu yang cantik Allah kagak pandang, laki-laki yang ganteng Allah kagak peduli. Yang Allah pandang adalah hati kita. Jadi hati itu pusat pandangan Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada hambanya. Kalau hatinya bagus, insya Allah semuanya menjadi bagus. Hati ini kan rajanya ini. Ini semua rakyatnya nih, kepala, tangan, semua rakyatnya di bawah kendali hati kita itu. Kalau hatinya cakep, bersih, insya Allah yang keluar cakep. Betul nggak? Di mana hatinya? Kalau hatinya berok, judes, dengki sama orang, yang keluar jelek semua tuh. Betul nggak? Yang keluar jelek-jelek semua, omongannya jelek, apa aja jelek dah. Ya karena stoknya emang jelek tuh dalam. Stoknya stok jelek ya. Nah jadi begitu tuh. Jadi kata batin begitu ya kepada lahiriah itu, kalau ente cuman tinggalin dosa-dosa besar doang, kagak mabuk, kagak judi, tapi hatinya yang kagak pikirin itu, betul nggak? Kalau hatinya bersih, insya Allah yang keluar bersih. Kalau kita punya air di ketel tuh isinya susu, kita tuang, yang keluar apa? Sama ada comberan yang keluar, betul nggak? Kalau isinya susu, yang keluar susu juga. Kalau isinya comberan, yang keluar ada comberan juga, betul nggak? Hati begitu, kalau hatinya bersih, yang keluar bersih semuanya. Kali itu yang keluar kopi kali. Isi dalamnya susu, keluar kopi, ya kalau mungkin, ya kan? Jadi gimana isinya? Ya. Wabillahi. Nah itu seperti apa nih? Wahyal kibru. Nah sombong tuh, sombong. Lu sombong di hati nih. Betul nggak? Dari hati keluar dalam perbuatan, semuanya di hati, sombong. Memandang orang dengan sebelah mata, sombong tuh. Ya merasa dirinya, wah lebih, paling hebat dah. Sombong tuh, lawannya tawa tuh rendah hati. Kalau melihat yang tuaan, lu mau tua kejemur loh. Tua kejemur lu mah, umur luang banyak lu. Sombong tuh. Sombong. Tua kejemur. Kalau yang tua lihat yang muda, lu tahu apa? Kencur lu. Bocah baru kemarin ngajarin gua, lu tahu apa emang? Sama sombongnya tuh. Nah, baru kemarin gua diajarin. Tahu apa lu? Sombong tuh. Kudunya dibalik. Kalau yang tua ngeliat yang muda lebih cakep dari yang tua. Yang muda dosanya dikitan. Anak baru kemarin, nah gua kan udah banyak dosa, gua banyak ini. Betul nggak? Umur doang banyak, ya amal dikit, dosa banyak. Kalau yang muda, anak baru kemarin dosa masih dikit. Nah jadi yang muda lebih cakep dari yang tua. Gitu pikirannya tuh. Nanti yang muda ngeliat tua ya sama tuh. Yang tua ibadahnya kebanyakan. Betul nggak? Udah kenyang ibadah kita, bocah kemarin tahu apa yang ibadah masih kurang. Nah jadi yang tua lebih cakep dari saya yang muda. Gitu. Kalau guru ngeliat murid juga sama tuh. Kalau guru ngeliat murid lebih hebat dari guru. Gitu. Ya karena murid itu kalau dia berbuat salah dia nggak tahu ilmunya. Betul nggak? Kalau dia salah kan pantas dia nggak tahu ilmunya. Kalau guru sih, saya mah berbuat salah tahu ilmunya, saya melanggar dosanya lebih gede. Betul nggak? Lebih gede dosanya. Jadi bagusan murid ketimbang guru kalau begitu. Kalau murid nggak guru lain lagi. Guru lebih hebat dari saya murid. Kalau guru ibadahnya pakai ilmu, betul nggak? Nah, kita ibadah asal-asalan aja ini nggak pakai ilmu, ya kan? Kalau guru pakai ilmu dia tahu ilmunya. Ibadahnya terima Allah Ta'ala. Kalau kita nggak pakai ilmu diterima apa kagak kita kagak tahu ibadah kita. Ya
wal kibru wal ujbu, heran diri tuh. Heran diri tahu nggak? Di hati tuh ada tuh perasaan, ya di sini mah nggak ada yang kayak gua dah, nggak ada. Itu tuh kalau malam sembahyang tahajud 300 rakaat. Mana ada di sini kayak gua? Nggak ada. Tampang-tampang begini mah ya. Semalaman gua khatam Quran. Iya tuh. Kagak ada, iya gitu udah gua adalah gua gitu. Nah itu ujub tuh, heran bahwa dia bisa, dia heran tuh. Padahal yang kasih siapa itu? Kan Allah yang kasih itu. Kemampuan dia bisa sembahyang malam ratusan rakaat. Sebenarnya kalau dia dikit, ya Allah alhamdulillah, jadi syukur tuh. Dulu ya? Habis sembahyang 300 rakaat semalam dia. Assalamualaikum, alhamdulillah ya Allah dikasih kekuatan. Cakep tuh. Cakep. Kalau kita kan pagi-paginya cerita, waduh semalam gua sembahyang 300 rakaat. Semalam gua khatam Quran. Tuh. Ya kan? Pakai status mulai dah tuh ujung tuh, heran diri dia. Ya kan? Lu mah kagak mampu dah kayak gua dah. Ya kan, lu mah kagak mampu dah kayak gua. Kudunya dibahasain tuh begitu. Assalamualaikum, pegang alhamdulillah ya Allah. Dikasih kemampuan, kekuatan, ya enggak? Terus sembahyang 300 rakaat, bisa khatamin Quran. Jadi syukur tuh, alhamdulillah. Jadi bedanya tipis-tipis saja tuh. Kita arahkan kemana hati kita tuh, mau syukur, mau ujub. Waria dan pamer tuh, ibadat bukan karena Allah. Pengen dipuji orang, ini semua penyakit hati nih ini. Ya, ini mesti dijaga betul, dijauhin nih. Wa ma asbaha dzalika, dan yang mirip dengan itu, ya dendam gitu kan ya. Ya dan lain sebagainya. Wabillahi taufiq, maka dengan Allah lah. Ai wa bisababi i'anatihi, dengan sebab i'anah pertolongan Allah Ta'ala, at-taufiqu, itu taufik dari Allah Ta'ala. Wabillahi taufiqu, dengan Allah lah taufik itu. Apa taufik? Wa fi'lul khairat wa tarkil muharramat, melakukan segala kebaikan dan meninggalkan segala yang diharamkan. Jadi Allah Ta'ala kasih nikmat yang besar kepada kita. Kesempurnaan nikmat itu adalah bila mana Allah Ta'ala memberikan kita nikmat taufik. Kalau buat kebaikan bawaannya gampang aja udah, dicolek ke jalan dia. Paling susah banget aja kebaikan. Buat tendang-tendang, ujor-ujor masih gak mau juga loh. Susah banget. Ya kan, kayak mesin giling mogok gitu, susah banget dorongnya. Ya. Ada orang dicolek-colek, jalan gampang aja udah. Itu namanya orang dapat nikmat taufik tuh. Ya, kalau buat kebaikan jalannya gampang. Ya kan, jalannya mudah. Kalau buat maksiat bawanya susah aja. Tuh. Itu namanya dapat nikmat taufik dari Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam bishawab. Fatihah.